kita tahu dari Tuhanlah datangnya upah. Itu masih pekerjaan badani, pekerjaan rumah tangga. Apalagi kalau betul-betul pekerjaan rohani. Saudara jemput jiwa-jiwa. Saudara berkorban bagi ongkos mereka. Saudara pakai kereta saudara, motor saudara, atau mobil saudara. Lalu saudara bahkan mungkin KKR harus pulang balik untuk mengantar mereka ke rumahnya. Lalu tidak ada yang berkata, hebat kali kau ya. Saudara ingat firman Tuhan malam ini. Saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari Tuhan datangnya upah. Lebih jauh lagi seperti Lukas 17 tadi, saya adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan yang Tuhan lakukan. Tapi tahukah saudara, Tuhan melihatnya. Sorga melihatnya. Dan Tuhan kita tidak pernah mau berhutang. Saya percaya apa saja yang kita tabur akan kita tuai dengan berlipat kali ganda. Tapi motivasi hati kita bukan supaya ini kita tabur biar tuai berlipat ganda. Enggak terpikir pun itu. Hati kita adalah memang kita suka menabur, kita suka memberi, kita suka melayani. Lalu urusan Tuhan, Dia akan memberikan upah kepada kita. Kita percayakan hidup kita kepadanya. Yang kelima, seorang hamba Tuhan yang sejati senantiasa memberi teladan. Tahukah saudara, Tuhan Yesus pada waktu Dia membasuh kaki murid-muridnya, hanya tinggal beberapa saat lagi, tinggal beberapa jam lagi bahkan, Dia harus menerima semua tuduhan palsu dari orang-orang yang iri hati, dari pemuka-pemuka agama. Harus menjalani penyiksaan sampai Dia berbilur-bilur. Dia tahu Dia harus menjalani hukuman, dipermalukan, dan harus mati di kayu salib pada akhirnya. Walaupun dalam situasi seperti itu, Yesus tetap menjadi teladan. Pernahkah saudara seperti itu? Saudara sudah bisa melihat persoalan, tapi hari KKS tiba, dan saudara seorang PKS, tetap harus jadi teladan. Saudara tetap sukacita. Bukan saudara berpura-pura, tidak, tapi itulah hidup seorang hamba. Hidup bagi orang lain dengan sukarela dan mau memberi teladan. Tuhan Yesus tidak membawa pengumuman, dasar kau semua murid-murid orang-orang bodoh, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak, Dia hanya mengatakan, kalau aku, dalam Yohanes 13 tadi, kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Saya percaya saudara dapat menjadi teladan dalam keadaan baik maupun dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena bukan hanya kekuatan saudara, Roh Kudus memampukannya. Kalau ada di antara saudara selama ini sudah suam-suam kuku dalam melayani Tuhan, karena banyak persoalan, saudara tidak lagi menjadi teladan. Mana-mana apa saudara butuh, hari ini saudara bebas. Dalam segala perkara, saudara dimampu Roh Kudus untuk menjadi teladan. Bukan berarti persoalan kita langsung selesai, tidak. Tapi kita tidak membiarkan persoalan itu melumpuhkan pelayanan kita, melumpuhkan panggilan kita, membuat kita tidak lagi menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Dan tahukah saudara, kalau saudara jujur, satu persoalan selesai, selama masih ada nafas akan datang persoalan lain. Jadi tidak usah kita sebagai orang Kristen naif dan berpikir, oh kalau sudah ikut Tuhan maka semua lancar, maka selalu sempurna, tidak akan ada lagi persoalan. Salah sekali. Dan kita sebagai orang Kristen di tengah persoalan kita bisa tetap bersukacita, kita bisa tetap beriman, kita bisa tetap melayani, kita bisa tetap menjadi teladan, dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saudaraku, dalam buku 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, di sini dikatakan, saya bacakan kepada saudara 1 Petrus 2 ayat 21. Bukalah Alkitab saudara juga. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Mari katakan, untuk itulah saya dipanggil. Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saya dan saudara bukan hanya dipanggil Tuhan ya untuk hidup berpuasa, menyembuhkan orang sakit. Itu harus sama seperti Tuhan Yesus ketika Dia masih hidup di dunia ini. Saudara lihat pelayanannya, tidak ada yang aneh-aneh. Dia berkhotbah, Dia mengajar, dan Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membebaskan orang terikat, mengusirkan roh jahat, bahkan bangkitkan orang mati. Gak ada pekerjaan Tuhan Yesus yang lain, hanya pekerjaan yang bagi itu. Tapi jangan lupa, di sisi yang lain, Yesus juga menderita.
Tuhan Yesus seimbang. Mari kita hidup berkuasa. Mari kita juga berani mengusir setan. Tanda orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Besok saudara lakukan bersama-sama. Di sisi lain dalam proses kehidupan ini, ketika penderitaan datang, kita tidak berkata, kenapa menderita? Bukan karena aku sudah setia mengikut Tuhan. Tidak, kita berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena Kristus. Saudara tahu saudara ada dalam track yang benar, untuk itu juga saudara dipanggil. Sama seperti Kristus hidup di dunia, demikian juga saudara hidup. Saudara tidak takut menderita, saudara tetap menjadi teladan. Ayat yang terakhir, kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 12. Mari buka Alkitab saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku, semua kita bisa menjadi teladan. Jangan bilang, oh saya masih muda. Baik muda secara umur badani, baik muda secara umur rohani. Saya masih baru mengikut Tuhan. Oh saya bukan PKS, saya bukan gembala sidang, saya bukan pelayan. Siapapun kita, Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Biarlah kita semua menjadi teladan. Di tempat mana pun Tuhan menanam saudara, saudara bisa mekar dan bertumbuh. Saudara jadi teladan di situ, di seluruh Papua ini, di seluruh Papua Barat. Saudara jadi teladan dalam perkataan saudara, dalam tingkah laku saudara, dalam kasih saudara, dalam kesetiaan saudara, dalam kesucian saudara. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus.